Halo, nama saya Alicia Tiakusuma, NIM 01060423100018 dari Introduction to Accounting kelas A Universitas Ciputra. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan-laporan. Cara mengisi dan juga membuatnya. Nah, pertama saya akan menjelaskan secara konsep terlebih dahulu. Yang pertama itu jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Dimana setelah itu kita bisa membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Sebelum itu, kita juga akan membuat buku besar dan neraca saldo setelah penyesuaian, yang caranya sama persis seperti video saya yang sebelumnya. Tapi bedanya, buku besar dan neraca saldo ini udah disesuaikan karena jurnal penyesuaiannya sudah diinkludkan juga. Lalu apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Selanjutnya, laba ditahan. Laporan laba ditahan atau retained earnings adalah salah satu istilah dalam laporan keuangan perusahaan. Laba ditahan menggambarkan total akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham selama periode tertentu. Sehingga di laporan ini kita dapat mengetahui berapa laba ditahan di akhir bulannya. Nah, kalau laporan posisi keuangan itu apa sih? Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang, di mana aset dan total liabilitas ditambah ekuitas itu harus balance. Dan terakhir, ada laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau yang operasi itu terkait operasional perusahaan. Sedangkan investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Dan pendanaan itu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Nah, sekarang kita bisa langsung coba membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Soal yang pertama itu setelah dicek lagi ternyata perlengkapan yang tersisa hanyalah 100.000. Berarti kita harus lihat dari jurnal umumnya terlebih dahulu. Perlengkapan awalnya itu berapa? Supplies-nya awalnya 1.163.000. Dikurangi dulu sama beban yang ada di jurnal umum sebelumnya. Jadi sudah ada beban perlengkapan sebelumnya sebesar 663.000. Sehingga setelah dikurangi, kita harus kurangi lagi dengan 100.000-nya, karena 100.000-nya itu yang tersisa, hanya 100.000 untuk mengetahui bebannya itu berapa. Nah, setelah kita kurangi, kita bisa menemukan 400.000. Berarti 400.000 ini merupakan beban perlengkapan, supplies expense di debit dan supplies di kredit. Nah, kenapa beban perlengkapan di debit? Karena beban bertambah itu di debit. Sehingga karena bebannya ini bertambah, maka akan ditaruh di debit. Lalu untuk perlengkapannya ini aset berkurang di mana? Di kredit. Karena itu perlengkapannya sebesar 400.000 ditaruh di kredit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Soal nomor 2 adalah seperti berikut. Perusahaan mencatat depresiasi seluruh peralatan sebesar 5%. Maka akun yang debit adalah depreciation expense, yaitu beban bertambah di debit, dan di kreditnya akumulasi. Berarti akumulasinya itu totalnya itu accumulated depreciation equipment. Nah, untuk menghitung angkanya kita bisa lihat equipment yang kita punya itu berapa, 250 juta. 250 juta yang menyusut 5% nya, berarti 5% dikali 250 juta, 12 juta 500 ribu. Debit 12 500 ribu, dan kredit juga 12 juta 500 ribu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, PT Kita Sehati telah melakukan pekerjaan yang di-request pada tanggal 15 November. Oke, pada tanggal 15 November. 15 November itu ada unearned service revenue. Karena sudah dikerjakan, berarti unearned service revenue-nya akan berkurang. Karena unearned service revenue berkurang, makanya itu akan ditaruh di debit. Karena bertambahnya di kredit. Maka saat berkurangnya di debit. Akan mengurangi dari yang di kredit pada tanggal 15 November. Disesuaikan. Nah, oke. Setelah itu, yang di kredit itu kita mendapatkan service revenue, pendapatan. Karena saat unearned service revenue ini pendapatan diterima di muka sudah diselesaikan, maka akan diakui sebagai pendapatan. Untuk besarnya kita lihat dari tanggal 15 sebesar 5 juta. Oke, berarti 5 juta di debit, 5 juta di kredit. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, asuransi mobil untuk 6 bulan telah terpakai 1 bulan pada bulan November. Maka kita bisa menuliskan di debit ada insurance expense, bisa diakui sebagai beban karena sudah dipakai selama 1 bulan ini. Nah, insurance expense beban bertambah di debit. Lalu selanjutnya prepaid insurance-nya berkurang karena udah dipakai, sehingga sewa DBM-nya ini akan berkurang 1 bulan. Udah dipakai, bukan DBM lagi, akan disesuaikan. Nah, untuk nominalnya, nah kan 6 bulan. 6 bulan itu harganya sebesar 11 juta. Berarti untuk 1 bulannya tinggal kita bagi 6. Kita bagi 6, kita bisa ketemu 1.833.333 di debit dan kredit. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 5. PT Sedi belum membayar sebesar 20 juta atas pekerjaan yang sudah dilakukan PT Kita Sehati. Nah, di sini terjadi pendapatan yang belum diterima. Berarti masih piutang. Piutang kita bertambah. Piutang bertambah di debit. Jadi account receivable di debit, lalu karena itu sudah kita kerjakan, maka bisa kita akui sebagai pendapatan. Pendapatan akan bertambah di kredit. Nah, untuk nominalnya mengikuti soal sebesar 20 juta di debit dan 20 juta di kredit. Lanjut lagi di soal nomor 6. Soal nomor 6, perusahaan lupa membayar beban administrasi. Karena dilupakan, berarti kita sebenarnya memiliki beban administrasi. Administrasinya merupakan sebuah beban bertambah di debit. Dan ada hutang, karena kita lupa belum membayar, maka hutang kita akan bertambah. Hutang bertambah, kewajiban bertambah di kredit sebesar 1.500.000 sesuai dengan soalnya.
Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Untuk yang soal nomor 7 itu perlu membayar bunga hutang bank 9% per tahun. Di sini ada hutang bank ya. Dan ada bunganya. Maka kita harus lihat dulu. Hutang bank kita berapa sih? Oke. Hutang bank kita ada 100 juta. Maka 9%-nya dari 100 juta adalah, caranya kita kalikan 100 juta dikali 9%. Lalu karena 9% itu per tahun, maka untuk bulan ini kita harus bagi 12 agar jadi per bulan. Maka bisa kita temukan nominalnya 750.000 di debit dan kredit, dimana di debitnya itu interest expense, itu beban bunga, beban bertambah di debit. Dan di kredit ada hutangnya hutang bunga, interest payable. Hutang bertambah, kewajiban bertambah di kredit. Tidak terasa kita sudah mencapai soal terakhir, yaitu soal nomor 8. Soal nomor 8, ada satu karyawan yang gajinya lupa dibayar selama 10 hari dengan gaji per harinya 50.000. Ini ada yang kelupaan nih, berarti ada hutangnya bertambah. Nah, gaji karyawan lupa dibayar. Gaji berarti beban gaji karyawan, salaries and wages expense di debit, dan salaries and wages payable merupakan hutang gaji kewajiban bertambah di kredit. Nah, untuk nominalnya itu 500.000 dapat dari 50.000 tadi dikali 10 hari, karena perharinya 50.000, sehingga bisa kita tuliskan 500.000. Oke, dengan begini jurnal penyesuaiannya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita membuat buku besar setelah penyesuaian. Caranya mudah sekali, tinggal kita gunakan pivot table dan kita bisa pilih akun. Akunnya ini setelah kita pilih, kita pindahkan ke filters karena kita mau dibagi-bagi biar bisa dipilih-pilih. Akun yang ini baru akun yang ini, dia terpisah, nggak campur semua, jadi bisa dipilih multiple gitu loh, bisa dipilih di filtersnya. Makanya akunnya kita taruh di filters. Lalu setelah itu kita pilih debit kredit. Nah, kita pilih debit kredit, kita juga harus membuat rumus saldo. Kita buat saldo, lalu kita pakai rumus if debit lebih besar dari kredit, maka debit kurangi kredit, atau jika tidak, maka kredit kurangi debit. Setelah itu tinggal kita kopas saja dengan seperti ini. Kita kopas lalu kita ganti-ganti akunnya sampai semua akun tercatat. Dan buku besar sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kita gunakan pivot table juga. Untuk pivot table-nya kita pivot ke sheet yang baru. Lalu kita pilih akunnya kita masukkan di rows biar bisa ke bawah. Lalu kita buat saldo debit dengan rumus if debit lebih besar daripada kredit, maka debit min kredit, jika tidak tuliskan 0. Rumusnya kita buat seperti berikut. Lalu kita juga membuat saldo kredit. Rumusnya itu mirip, bedanya dia kredit yang lebih besar. Maka saldo kredit ini kita rumusnya if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit minus debit, jika tidak maka tuliskan 0. Dengan gitu neraca saldo kita sudah jadi dan bisa kita cek apakah balance atau tidak. Oke, kita bisa sum. Oke, setelah kita sum, kita bisa lihat di sini neraca saldo setelah penyesuaian saya sudah balance. Nah, sudah membuat jurnal penyesuaian,
buku besar setelah penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Sekarang saatnya kita membuat laporan. Laporan yang pertama akan kita buat yaitu laporan laba rugi. Yang pertama kita tulis revenue-nya. Service revenue, pendapatan yang kita dapatkan dari service revenue sebesar, rumusnya ini rumus baru, yaitu menggunakan sama dengan sum if, tambahkan jika. Caranya adalah pertama kita tentuin dulu range-nya mana. Range mana yang mau kita cari kata-kata ini, kata-kata service revenue. Lalu kita pilih aja dari jurnal D2 sampai D47. Itu kita range-nya. Range kita mencari service revenue. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan range yang mau di-sum, yang mau ditambahkan. Karena pendapatan service revenue itu dikredit, maka kita ambil dari jurnal yang bagian kredit, maka jurnal G2 sampai G17. Lalu kita enter, keluar 43 juta. Selanjutnya untuk expense-nya, ini kita catat dulu semuanya apa aja beban-bebannya. Ada supplies expense, depreciation expense, insurance expense, dan lain-lain. Kita catat semua beban-bebannya, lalu kita buat rumusnya masih dengan rumus sum if. Sum if dari jurnalnya itu karena beban berada di debit, maka kita pakai jurnal bagian akun debit. Kita cari kata-katanya sesuai dengan yang kita bebankan ini. Misalnya supplies expense, berarti kriterianya yaitu supplies expense yang dicari di jurnal yang kita sudah masukkan range-nya tersebut. Dengan gitu, kita bisa pilih jurnalnya C2 sampai C46, kriterianya supplies expense, dan juga untuk range sum-nya kita pakai yang di debit. Karena beban tambah itu di debit, maka kita sum yang di debit. Yang debit kita sum, jika dia supplies expense maka di sum. Dan gitu kita bisa menemukan hasilnya itu 1.063.000. Nah, tapi di sini kita perlu tambahkan string agar rumusnya ini bisa di-drag ke bawah. Kita string di range-nya. Gunanya kita string ini agar datanya tidak turun dan datanya stay di sana, tidak turun, dan bisa kita langsung drag rumusnya. Drag rumus yang sama tapi nanti akan mengikuti, jadi kriterianya akan mengikuti yang beban-beban di bawahnya. Bisa langsung kita drag. Kita coba drag dan langsung keluar semua beban-bebannya. Hasilnya segini, lalu kita tambahin total expense-nya berapa, kita sum semua beban-bebannya, kita dapatkan 21.198.833. Nah, lalu kita bisa hitung laba netonya. Laba netonya kita kurangi dari pendapatan dikurangi total beban, sehingga bisa kita dapatkan laba netonya sekian. Dengan gini laporan laba rugi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat laporan laba ditahan. Caranya mudah saja. Pertama, kita tuliskan dulu judul tabel ini, laporan laba ditahan. Lalu selanjutnya kita tuliskan retained earnings November tanggal 1, mana itu 0. Lalu untuk laba netonya kita tuliskan sesuai dengan yang kita dapatkan dari laporan laba rugi. Kita tambahkan dengan retained earnings November tanggal 1. Laba netonya berapa kita tambahkan, lalu kita kurangi dengan prefer. Prefernya ada 5 juta. Sehingga kita kurangi dengan prefernya, kita dapatkan saldo laba ditahan retained earnings November tanggal 30 sekian. Dan begitu laporan laba ditahan sudah selesai.
Nah, yang terakhir kita akan membuat laporan posisi keuangan. Pertama, kita mulai dari asetnya dulu. Kita tuliskan semua aset yang ada. Semua aset yang ada kita tuliskan dulu. Lalu kita pakai rumus sum if. Sum if jurnal C2 sampai C47, karena C2 sampai C47 itu yang akun debit. Akun debitnya kita jadiin range untuk mencari kriteria yang sudah kita siapkan di bagian aset ini. Lalu setelah itu kita taruh lanjutannya, yaitu jurnal yang bagian debit. Yang bagian debit sesuai dengan yang akun debit yang tadi di range-nya. Jadi range sum-nya juga harus yang bagian debit. Lalu jangan lupa dikurangi di bagian yang di kredit. Karena kan aset ini bisa berkurang. Bisa berkurangnya kan berkurang di kredit. Sehingga jangan lupa kita harus sum if yang di bagian kredit juga. Jadi kita kurangi dengan yang di sum if dengan bagian kredit. Kita sum if yang bagian kredit, terus kita kurangi dari debit, dikurangi yang di kredit. Rumusnya sama, cuman bedanya yang kiri ini debit, yang kanan kredit. Terus ya udah, yang tengah itu kriteria. Lalu tinggal kita string agar datanya tidak turun. Nah, seperti ini rumusnya, bisa dilihat. Diambil semua dari jurnal. Jurnal debit, akun debit, akun kredit, debit, dan kredit. Nah, sudah kita enter, kita bisa menemukan case-nya sekian. Lalu tinggal kita drag. Setelah kita drag semuanya, kita jangan lupa di equipment itu ada penyusutan. Penyusutannya kita sum if dari jurnal. Penyusutan itu berada di kredit, sehingga kita cari range-nya itu dari yang akun kredit. Lalu kita sumnya juga yang dari yang kredit dengan kriterianya yang accumulated depreciation. Terus kita kurangi, dan equipmentnya yang setelah penyusutan kita bisa temukan sekian. Setelah itu kita bisa langsung tambahkan sum semua asetnya, dan kita bisa menemukan total asetnya sebesar sekian. Lalu kita lanjutkan dengan yang liabilitas dan ekuitas. Pertama yang liabilitas terlebih dahulu, yaitu kita tulis ada akun apa saja. Pertama ada pendapatan diterima di muka, unearned service revenue, account payable, itu adalah hutang, kewajiban kita. Terus ada hutang bank juga, bank payable, kewajiban kita juga. Terus ada salaries and wages payable, itu hutang gaji, merupakan kewajiban kita juga. Dan interest payable, yaitu hutang bunga, dan juga merupakan kewajiban kita. Setelah itu kita bisa pakai rumus sum if lagi. Rumusnya persis seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita pakai sum if, terus kita pilih range-nya dari jurnal. Yang kalau ini kita pilih dari yang kredit terlebih dahulu range-nya. Kita dari akun kredit, terus kita kriterianya ya unearned service revenue, sesuai dengan kriteria yang kita cari, akun yang kita cari sebagai akun liabilitasnya. Lalu range sum-nya yaitu dari kredit. Dan jangan lupa kita harus jangan lupa untuk di min. Di min-nya sama sum if yang dari debit. Jadi akunnya sama tapi dari sisi debitnya. Jadi kredit di min, debit dari rumus sum if-nya ini. Lalu karena untuk di drag ke bawah, mau di drag juga, kita harus string dulu. Setelah di string baru bisa langsung di drag. Lalu kita bisa langsung sum total liabilitasnya, kita temukan sekian. Untuk yang ekuitas di sini ada share capital ordinary dan juga ada retained earnings. Dimana share capital ordinary yang kita pakai rumus sum if. Kita pakai sum if, kita range-nya dari yang akun kredit, karena share capital ordinary itu ada di kredit. Jadi share capital ordinary-nya kita cari
di bagian akun kredit. Jadi range-nya di akun kredit dan kriterianya share capital ordinary. Lalu untuk range di saham-nya pasti kita pakai yang di kredit juga, sehingga kita bisa temuin kalau modalnya itu 1M. Dan retained earnings ya kita bisa gunakan dari yang kita sudah temukan dari laporan laba ditahan. Kita langsung masukkan saja, lalu kita total ekuitasnya dapatkan sekian, lalu kita total lagi total liabilitas dan ekuitas, kita temukan sekian. Dengan begini kita bisa melihat bahwa total aset dengan total liabilitas dan ekuitasnya itu balance, sudah balance seperti sudah selesai. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye.